Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa 'ada al-amanah wa nasaha al-ummah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan hidayah, petunjuk yang dengannya kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan, kenikmatan ilmu. Bahkan malaikat tidak akan pernah bisa menjadi hamba yang taat, dan mereka tahu tentang kewajibannya dan perintahnya kalau tidak Allah memberikan mereka pengetahuan. Allah berfirman, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah menciptakan manusia, malaikat berusaha protes karena mereka belajar dari kejadiannya jin yang mereka merusak di muka bumi. Apakah engkau ingin menciptakan hamba yang merusak di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan enggak cukup, kami ini memujimu ya Allah. Allah menjadikan hikmah besar di balik itu. Hikmah di mana seorang hamba diberikan hawa nafsu, tapi dengannya diberikan akal. Maka ketika ketaatannya, akalnya mengikuti ketaatannya, maka mereka akan menjadi makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau seandainya ternyata nafsunya yang lebih dominan, maka mereka lebih hina daripada binatang ternak. Allah mengatakan hum kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih parah daripada itu. Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan mereka serendah-rendahnya. Inilah karena Allah menciptakan mereka, Allah ingin menjadikan hamba-hambanya yang mulia luar biasa. Allah ingin memuliakan manusia dengan adanya perintah ikut aturan. Maka lihat orang-orang yang mereka mencari ridha Allah, tanpa harta yang bergelimang sekalipun, mereka akan tetap terlihat mulia di mata makhluknya. Karena Allah cinta kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba-hambanya yang selalu diberikan hidayah. Allah mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ialah yang selalu di atas petunjuk. Ketika kita bicara ala hudam min rabbihim, ketika kita bicara huda kemudian ala huda, berbeda maknanya. Ketika Allah berfirman ala huda, artinya mereka terus dikasih Allah petunjuk terus menerus sampai datang kepadanya kematian. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini yang kemudian orang yang diberikan petunjuk yang terus menerus. Tapi tidak dengan seseorang yang kemudian mendapatkan petunjuk lalu mereka meninggalkan petunjuk tersebut.
Mereka semangat di satu sisi sesaat, kemudian ditinggalkan secara total di saat yang lainnya. Ma'asyiral mu'min rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berdoa kepada Allah nggak cukup sekali. Makanya dijadikan doa sebagai senjata kita. Jadikan doa sebagai pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah ketika ingin memberikan syafaat, Rasulullah bersujud lama. Rasulullah bersujud lama. Ini menandakan apa? Minta kepada Allah, bersujud, memohon, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Di hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Maka seorang Rasul yang Allah cintai masih minta sama Allah dengan bersujud, memohon, merendahkan diri dengan begitu lamanya. Maka kita seorang hamba yang ketika kita berharap kepada Allah kemudahan, harusnya kita lebih sering meminta dan memohon terutama hidayah. Karena tanpa itu mustahil kita bahkan bisa melakukan puasa sunnah dengan semangat dan mudah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan lagi pembahasan kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan wa hadza aidan min aqbahil jahl fa inna asy-syirka dakhilun fi hadhihi al-ayah fa inna ra'sud dunub asasuha wa la khilafu an hadhihi al-ayah fi haqqit taibin. Ketika Ibnu Qayyim Al-Jauzi menukil surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ketika mereka meyakini Allah mengampuni semua dosa, tapi meyakini syirik masuk di dalamnya, maka ini kesalahan yang besar. Artinya apa? Dosa setelah meninggal. Syirik masuk di dalamnya, maka ini merupakan kesalahan yang besar. Karena Ibnu Qayyim mengatakan fa innahu ra'sud dzunub. Kepalanya dosa yang paling besar, pokok dosa dari situ. Paham ya? Gak ada ceritanya orang yang melakukan syirik kemudian dia menjadi orang yang paling dekat sama Allah. Mustahil. Orang yang melakukan syirik, dari mereka melakukan ketaatan sama Allah kayak minyak sama air. Paham di sini? Penghalang mereka dalam melakukan ketaatan adalah dosa kesyirikannya sendiri. Makanya jangan heran kalau ketika orang sudah melakukan syirik, sebelum dia bertobat, mereka ketika diperintahkan ibadah yang lain, sholat dan lain sebagainya, ogah-ogahan. Karena istilahnya apa? Pokoknya penyebabnya, jadi penyakit utamanya itu nggak hilang, belum hilang. Makanya lihat orang yang mendatangi dukun, mendatangi aja, kemudian dia nggak percaya, sholatnya ketolak berapa hari? 40. Tapi mereka harus sholat nggak? Harus. Tapi ketolak. Kalau nggak sholat double dosanya. Di sini. Artinya mendatangi nggak percaya, mendatangi itu sudah proses kesyirikan. Walaupun nggak percaya, kenapa mereka mendatangi? Berarti ada keyakinan di mana mereka akan melangkahkan dirinya. Kalau dia tidak mempunyai keyakinan secara total, tidak mungkin mereka mendatangi maksiat yang paling besar dan yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Dan ini jelas. Makanya kalau kemudian orang mengatakan jami'ah di sini dimasukkan ke dalamnya syirik, bicara setelah kematian, maka ini perkara hal yang sangat jahil. Karena Allah mengatakan secara jelas di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, secara terang-terangan Allah nggak bakal, tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan, artinya mati dalam posisinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa itu ada kemungkinan diampuni. Yang ulama mengatakan tahta masyiatillah. Insya'a ghafara wa insya'a adaba.
Kalau mau Allah akan mengampuninya, tapi kalau mau Allah akan mengadabnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita bicara tentang setelah kematian. Sedangkan ayat yang di atas berbicara tentang orang yang bertaubat. Ayat yang di atas berbicara tentang orang yang bertaubat. Setelah mereka bertaubat, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya selama mereka bertaubat. Wala khilafa anna hadhil ayah fi haqqit taibin. Dan tidak ada perselisihan. Tidak ada khilaf sama sekali bahwa sesungguhnya ayat ini berbicara tentang orang yang bertaubat. Fa innahu yaghfirudz dzamba kulli daib min ayyi dzambin kan. Allah berbicara tentang orang yang bertobat dari dosa apapun. Dengan syarat berbicara tentang taubat dari dosa apapun. Walau kanatil ayah fi haqqi ghairi taibin la batalatin nususul wa'id kulluha. Subhanallah. Kalau seandainya ayat ini tidak berbicara tentang masalah orang yang bertobat, maka semua ayat ancaman semuanya tidak sah. Kalau bicara ini bukan di masalah orang yang bertobat, bukan di syarat orang yang bertobat hasilnya mendapatkan ini, maka semua ayat ancaman nggak berlaku. Alias tentang ayat ancaman semuanya dihapus, mansukh, kena ayat ini. Nah, makanya subhanallah, kadang-kadang subhat terjadi, dipotong, tapi mereka nggak lihat nih ayat kemana. Makanya bahayanya di situ. Kita kalau kemudian nggak mempelajari, nggak ikut pengajian, kita nggak tahu maksudnya apa. Orang bisa aja comot, dikasih, selesai, hukum berubah. Oh ini nggak apa-apa. Apa dalilnya? Ini dipotong satu titik ayat, kemudian dikasihin, selesai. Inilah yang sekarang banyak terjadi. Kenapa? Orang membicara tentang pembenaran. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepentingan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada nggak rukhsahnya? Sampai dikatakan man tatabba rukhs. Orang yang cari rukhsah dari 4 madhab, masalah ini yang paling ringan diambil yang ini. Yang ini yang paling ringan diambil yang ini. Diambil yang enak-enak, faqad tazandaqa. Mereka orang-orang yang zindik. Ya, orang-orang yang kemudian keyakinannya bermasalah. Kenapa? Dicari yang gampang-gampang. Ya, hati-hati. Apalagi kemudian jual agama. Allah sudah mengatakan itu. Kemudian juga wa ahaditsun ikhraju qaumin minal muwahhidin minan nar bisyafa'ah. Ada juga dalil-dalil hadis-hadis yang mengeluarkan kaum minal muwahhidina minan nar, kaum orang-orang yang bertauhid, ada keimanannya dari neraka dengan syafaat. Ada penjelasannya. Kita akan bicara tentang itu. Bagaimana orang-orang yang kemudian mereka dikeluarkan dari neraka sedangkan mereka punya keimanan, subhanallah. Ulama mengatakan orang yang punya keimanan sekecil apapun mereka tetap disebut sebagai orang-orang yang muwahhidin karena mereka punya keimanan. Walaupun nanti di nerakanya dicuci lama. Kita tidak bicara tentang ahlu syirk. Paham ya? Karena Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan wad-dawawin wad-diwan la yughfarullahu minhu abada. Ibnu Qayyim mengatakan catatan amal yang enggak bakal Allah ampuni. Yang enggak bakal Allah ampuni. Kalau kemarin kita bicara tentang masalah 3 catatan amal yang paling besar dan yang paling berat adalah catatan amal yang enggak akan Allah ampuni, yaitu dosa syirik. Selesai. Itu yang enggak akan pernah Allah ampuni. Tapi syirik itu sendiri dibagi menjadi 2. Betul enggak? Apa itu? Syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik besar, Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, batal total semua amalmu.
Orang yang melakukan syirik besar itu dari pertama dia melakukan amalan balik sampai hari itu amalannya semua dihapus, sampai dijadikan haba'am manthura, nggak ada artinya sama sekali. Nah, tapi kalau syirik kecil, hati-hati, ikhwah. Orang-orang yang melakukan syirik kecil Allah ancam dengan ancaman yang nggak tanggung-tanggung. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan kepada mereka tentang masalah apa? Tentang masalah ampunan, Allah mengancam orang-orang yang melakukan syirik kecil dengan ancaman yang luar biasa dahsyatnya. Di hari kiamat, di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara apa? Kata Rasulullah dalam hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab sunnahnya, ya, di dalam musnadnya dikatakan, inni akhwafu ma akhafu alaikum. Perhatikan ini, saya sungguh takut, paling takut terhadap apa yang aku takutkan kepada kalian, asyirkul asghar, ar-riya. Ini syirik kecil, yaitu riya. Kenapa? Yaqulullahu yaumal qiyamah, Allah mengatakan di hari kiamat, idza jazan nas bi'amalihim, kalau Allah membalas manusia dengan amalnya, orang-orang yang baik dikasih kebaikannya, orang-orang yang buruk dikasih keburukannya. Orang yang riya sendiri diapain sama Allah? Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergi kamu sama yang kamu cari muka sama orang, pergi kamu sama yang kamu harapin perkataannya tadi, pergi kamu yang sama yang kamu niatin ibadah buat orang itu. Kemudian apa? Fandur hal tajidu indahum jaza, tanya sama dia, apakah dia punya balasan buat dirimu. Artinya Allah campain nih orang, disuruh pergi sama mereka, kemudian disuruh minta pahala sama orang itu, jangan sama Allah. Kebayang kira-kira gimana? Kira-kira kita bisa dapat sesuatu enggak? Dapat kebahagiaan enggak? Yang ini nasibnya jelas semua. Begitu yang ini suruh minta sama manusia. Manusia aja ngarep sama Allah, kita minta sama manusia. Kayak sesuatu dalam posisi yang lain yang mikirin nasib masing-masing dalam posisi ketakutan, ini dihinakan dengan kehinaan yang dahsyat. Hasilnya pasti apa? Masuk surga apa neraka? Udah. Allah nggak ngasih balasan sama dia, tapi Allah nyuruh yang dia ditakutin kadang-kadang. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak kita melakukan amalan, namun ketika orang itu tidak memandang baik, maka kita mengatakan gak enak saya sama si fulan. Kalau saya nggak gini, gak enak saya sama si fulan. Mulai kita melupakan Allah yang menilai kita dan membalas kita, dan muncul kata-kata gak enak saya sama si fulan. Kenapa? Setan berusaha membisikin niat kita untuk belok, walaupun orang gak tahu niat kita belok. Tapi setan berusaha supaya kita tidak menjadi hamba yang ikhlas, karena setan tidak akan pernah bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Allah mengatakan illa ibadika minhumul mukhlasin. Itu yang nggak bisa digoda setan. Maka setan menjauhkan seorang dari keikhlasan. Paling tidak dia takut dilihat orang. Maka mulai muncul kata-kata saya nggak enak sama si fulan, saya nggak enak sama si fulan. Ini jadi dalil buat kita. Padahal di saat itu Allah akan mengatakan yang kamu dulu tidak enak minta sama dia pahala, bisa dia nolong kita? Mustahil. Maka pikirkan ini, jauhi ketika kita bicara ibadah, kecuali kita bicara muamalah antar sesama manusia, baru kita menjauhi diri kita dari kedoliman terhadap manusia, menjauhkan diri kita dari kedoliman. Itu jelas. Tapi tidak untuk minta pendapat mereka tentang apa yang kita lakukan dari kebaikan lah. Karena kebaikan yang kita lakukan Allah yang nilai, bukan manusia.
Nah, Ustaz, kalau gitu kita nggak perlu dong kita berterima kasih. Nah, inilah ini. Silahkan berterima kasih. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, man la yashkurun nas la yashkurillah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Tapi tidak kita minta penilaian. Gimana? Saya sudah jadi orang baik belum? Na'udzubillah min dzalik. Maka berusahalah, karena nanti mereka nggak bakal bela kita sedikit pun. Masing-masing, bahkan istri kita sendiri, anak kita yang katanya sayang sama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul la dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Umat nih masuk ke neraka, dia ngelaknat saudaranya, orang tuanya nggak ngasih tahu dan sebagainya. Ya Allah, kasih adab mereka 2 kali lipat. Yang dulunya ngomongnya sayang, begitu mereka kelihatan adab Allah, mereka malah langsung saling menyalahkan. Ya Allah, kasih mereka adab 2 kali lipat dari saya. Ini kenyataan. Kata Allah, qala likulli dhi'afun. Masing-masing dengan bagiannya. Akan tapi kalian tidak merasakan. Jelas di sini. Masing-masing cari alasan. Dulu dia nggak ngasih tahu saya, kenapa kok biarin saya kayak gini, kenapa kok gini, padahal dulu ngomongnya sayang. Tidak ada lagi itu kata-kata sayang. Makanya Allah mengatakan apa? Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa lil muttaqin. Keluarga nanti ketemu satu sama yang lainnya saling bermusuhan kecuali siapa mereka? Yang bertakwa. Baru mereka ketemu, baru senang. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Mereka dihisab dengan mudah, balik ke keluarganya senang. Ini yang dimaksud al-akhilla ba'dhum yawma idzin ba'd ya al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin, kecuali yang bertakwa, balik keluarganya senang. Yang lainnya saling melaknat. Maka jelas di sini jangan pernah kita jatuh. Oke, kita tidak jatuh dalam kesyirikan besar, tapi riya, naudzubillah. Karena Allah tidak akan pernah membela alasan mereka apapun, tidak terima. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berbicara tentang seorang yang keluar dari neraka dengan syafaat. Ya. Seorang yang keluar dari neraka dengan syafaat, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ala salafus saleh yang benar adalah yang akan masukin neraka ada 2 golongan. Yang akan memasukin neraka ada 2 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin. Mereka masuk ke dalam neraka selamanya. Yang kedua, orang-orang mukmin yang disebut muwahhidin, ya, yang berbuat dosa besar. Paham di sini? Yang berbuat dosa besar. Artinya mereka tidak mati dalam posisi kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang meninggal dalam posisi beriman, tapi berbuat dosa besar. Ya, maka mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk dengan surga. Yang mereka disebut usatul muwahhidin. Usat tahu? Usat itu para pendosa. Muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Ya. Ada dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Ukhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal minal iman." Ketika Rasulullah mengatakan ukhriju, dikeluarkan dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada sekecil apapun dari keimanan. Artinya tidak dalam posisi kesyirikan. Karena orang yang syirik amalnya batal, berarti dia nggak punya amal. Ini mereka punya keimanan. Di dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu akhir ahli nar khurujan minha wa akhiru ahli jannah dukhulal jannah." Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk ke surga.
ya, yakhruju minan nari habwan, dia masuk, ya, dia keluar dari neraka seorang laki-laki, habwan, merangkak. Bayangin, ke surganya apa? Merangkak, ya. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahu idhhab fadkhul jannah fayatiha fayukhayyal ilaih annaha mal'a fayarji'u fayaqul ya rabbi wajadtuha mal'a. Dia mengatakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, masuk kamu ke surga, ayo masuk. Maka dia seakan-akan punya apa? Kalau kita bilang dia memiliki anggapan, ya, dia membayangkan bahwa sesungguhnya surga itu penuh. Bayangannya dia surga itu penuh, maka dia balik mengatakan, ya Allah, surga itu kan penuh, kata dia. Maka kemudian fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan lahu idhhab fadkhul jannah qal fayatiha fayukhayyal ilaiha annaha mal'a fayarji fayaqul ya rabbi wajadtuha mal'a. Ya, maka disuruh masuk, coba masuk lagi. Mau masuk lagi, dibayangin sama dia surga penuh. Dia ngomong, ya Allah, surga penuh. Allah masih nyuruh lagi. Fayaqulullah lahu idhhab fadkhul jannah fa inna laka mithla dunya wa asyra amthaliha. Ini yang terakhir. Dikatakan, maka sekarang masuklah, karena sesungguhnya untukmu surga itu 10 kali lipatnya dunia. Yang paling rendahan 10 kali lipatnya dunia. Di dunia ada nggak ya tempat yang begitu indah? Ada, ya, yang disebut dengan tanah apa? Di daerah Yaman, antara Yaman sama perbatasan. Ya Allah, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa itu tempatnya? Ayat sebelumnya apa? Wa thamudal ladzina jabu sakhra. Ayat sebelumnya. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tempat itu nggak pernah dibangun sebelumnya di muka bumi. Tempat bukan Iram. Allah mengatakan negeri Iram yang dibangun sama kaum Ad. Kaum Ad, silahkan lihat sejarahnya. Ada di zaman antara Abu Bakar dan Umar, ada seseorang yang pernah memasukin Iram, orang Badui kehilangan unta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silakan lihat tafsir Ibnu Katsir. Ketika dikatakan Iramadatil imad, negeri Iram yang memiliki tiang-tiang menjulang tinggi. Jadi pada waktu itu kaum Ad ini adalah kaum yang sangat kuat. Ketika rajanya meninggal, dia memiliki dua orang anak. Dikisahkan salah satunya ketika dia membaca ya tentang bagaimana Nabi sebelumnya menjelaskan tentang surga, maka dia mulai berpikir gila dengan mengatakan, saya mau bangun surga dunia, nyaingin surga akhirat. Pada waktu itu kekuasaannya dari timur sampai barat. Kebayang. Dan kaum Ad terkenal dengan kaum yang sangat kuat. Ya, mereka bisa membangun dengan tangannya. Ya, dari mulai gunung dipahat jadi rumah. Gunung pakai tangan loh. Gunung padahal gunung batu. Orang sekarang pakai dinamit, mereka pakai tangan. Dan badan mereka tinggi-tinggi. Bukan kayak kita sekarang.
tinggi-tinggi, gede-gede, kuat-kuat. Karena kesombongannya, maka kemudian dia mulai membangun ya ribuan kastil. Kebayang? Kemudian nanti di dalamnya dibuat ya batunya dari emas-emas. Tiangnya ya dikasih sama za'faran, tahu ya. Kemudian dikasih juga apa namanya yang biasa diminum yang warnanya kuning-kuning kalau dicelupin, bunga apa? Safron. Dikasih safron, kasih za'faran, kasih minyak wangi, kasih ud, kayu. Ya. Terus kemudian apa? Tiang-tiangnya dikasih batu-batu zamrud. Artinya dilapisi dengan kemewahan yang dahsyat. Setelah itu, ketika ditaruh di tempat yang khusus, artinya dikelilingi benteng yang kokoh. Begitu selesai bangun, ditutup, dia ngelihat, nah, ini surga. Dia nyari tempat yang di bawahnya ngalir sungai-sungai. Kebayang, kita gambaran surga itu kayak gitu. Dibuat nih sesuai dengan akal manusia. Gambaran surga seindah apapun dibuat persis kayak gitu. Bayang, begitu selesai mereka bangunnya ratusan tahun. Umur mereka di saat itu sekitar 900 sampai 1000 tahun. Bangunnya ratusan tahun baru selesai. Begitu selesai keluar, Allah buat nih orang-orang Ad dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan habis. Dan negeri Iram pada waktu itu ditutupi sama pasir. Sampai ada arkeolog ya barat itu neliti daerah itu dan ketemu. Tapi apa? Ketutupin sudah sama pasir. Di dalam kisah kalau nggak salah di era Abu Bakar atau Umar bin Khattab disebutkan ada seorang badui yang kemudian tersesat, kehilangan ontanya. Begitu kehilangan ontanya, dia masuk, tiba-tiba ada sebuah gerbang. Masuk ke dalam, dia ngelihat kok tempat yang aneh, nggak ada orang. Dibuka lagi pedangnya, masuk lagi ke dalam, ternyata dia melihat tiang-tiang dari zamrud. Kaget dia. Kemudian ngelihat za'faran, ngelihat lagi wangi-wangian, diambil sama dia ketakutan karena sendirian. Itu kemudian keluar, dikisahkan sama sukunya, sampailah ke khalifah. Ketika kisah itu sampai ke khalifah, maka kemudian khalifah mengatakan itu adalah negeri Iram yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka subhanallah, lihat artinya dia bisa membangun itu di dunia. Allah kasih, kalau toh gambarannya seindah itu, Allah kasih 10 kali lipatnya. Bayangin, itu yang paling dasar surga. Amin. Paling rendahnya surga. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayaqul ataskharu bi, apakah engkau mengejekku? Atadhaku bi, apakah engkau mentertawakan aku ya Allah? Ini orang yang terakhir. Wa antal malik, sesungguhnya engkau adalah pemilik segalanya, raja. Maka kemudian qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya ketika menceritakan ini. Kenapa? Seakan-akan dia takut diejek. Apakah diejek? Mana? Tapi dimasukkan sama Allah akhirnya ke dalam surga yang terakhir. Tapi apa? Dikasih sama Allah 10 kali lipatnya dunia. Makanya lihat, maka gak heran kalau kemudian ketika Allah masukkan orang ke surga, sebentar keluar lagi mereka lupa sama kesengsaraannya di dunia. Tapi sayang, kalau orang menjual agamanya buat sedikit kesenangan dunia, maka mereka menjadi orang yang paling hancur, ngerugi dan nyesal seumur hidupnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, kemudian petunjuk ini tinggal begitu aja. Ini yang terjadi. Kemudian
di akhir Rasulullah mengatakan qala fakana yuqal dzaka adna ahli jannah manzilatan. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya itu yang paling rendahnya ahli surga kedudukan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang ahli neraka dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan amma ahli nar alladzina hum ahluha fa innaha la yamutuna fiha wa la yahyawna walakinna an-nas asabathumun nar bidhunubihim aw qala bi khatayahum fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman udina bisyafa'ah faji'a bihim dhabairud dhabair. Perhatikan, kalau kita mikir nanti kan masuk surga, walaupun masuk neraka kan sebentar. Ini bayangannya. Rasulullah mengatakan, adapun penduduk neraka, mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalamnya dan juga tidak akan hidup. Antara hidup mati terus. Itu kepala gimana rasanya? Kita kalau lagi sakit tuh antara hidup mati, kita rasanya sudah gak karuan. Cuma gak sadar. Ini terus sama Allah dibuat seperti itu, gak berhenti. Jelas? Terus tetapi orang-orang yang dibakar oleh neraka dengan sebab dosa mereka, maka Allah akan mematikan mereka sehingga apabila terah menjadi arang, sudah hitam legam, baru dikasih syafaat. Udah, dirinya badannya udah hitam jadi arang habis, sudah baru dikasih syafaat sama Allah. Apabila mereka sudah dikasih syafaat, mereka akan datang dhabair, kelompok-kelompok masuk satu-satu pelan-pelan. Ya, kemudian fabuthu ala anharil jannah, maka mereka ya kemudian dituangkan air kepada mereka ya dari sungai-sungai surga. Baru kemudian apa yang terjadi? Tsumma qila ya ahlal jannah afidhu alaihim fayambutuna nabatan hibbah takunu fi hamil sail. Maka dikatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga, kasih mereka minum. Maka mereka kayak tumbuhan yang tumbuh biji-bijian yang dari sisa-sisa banjir. Tumbuh di pinggir satu, tumbuh lagi satu. Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang lain, mereka tumbuh seperti tanaman yang menguning, keluar warna kuning, tumbuh kayak gitu. Tuh terakhir, bayangin, habis dibuat arang dulu. Berarti mau kita sekarang berpikir mengatakan, nanti masuk neraka paling sebentar, ya begini aja. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Diadab dengan posisi itu gak berhenti. Silahkan. Kita diadab sama masalah. 30 tahun aja udah nangis-nangis. Masalah, bukan badan. Diadab sama masalah hidup. 30 tahun bangkrut, gak naik, sebentar bangkrut lagi, naik sebentar bangkrut lagi. Kita udah ngeluhnya kemana-mana. Ya Allah, ini hidup kayak neraka, kata orang. Baru kena masalah. Ini fisik sama perasaan, jadi satu sama Allah, diadab. Makanya Allah mengatakan la yamutu wala yahya. Ini kejadian. Nah, bicara tentang syafaat. Habis dikasih syafaat baru mereka keluar. Tentang bicara syafaat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah mengatakan syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Para pelaku dosa besar. Artinya mereka mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tapi ada enggak yang kemudian mereka mau dikasih syafaat sama Rasulullah, dikasih minum, kemudian enggak dibolehin sama malaikat? Ada. Siapa mereka? Ketika Rasulullah SAW memanggil umatnya, tiba-tiba ada beberapa orang datang kemudian ditarik sama malaikat. Malaikat mengatakan,
Sesungguhnya dia bukan dari umatmu. Kenapa? Yuharrifuna ba'dak. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, mereka menyeleweng setelahmu, menyeleweng dari ajaran, dapat syafaat. Bahkan Allah tidak menganggap mereka sebagai umatnya Rasulullah. Maka kemudian mereka ditolak, ditarik dari namanya Haud, telaga yang disebut dengan Al-Kautsar. Ini yang terjadi. Maka hati-hati. Kita kalau ngikutin Rasulullah, kemudian kadang-kadang kita berdosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Orang-orang yang kemudian pelaku dosa-dosa besar, mereka akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka memiliki keimanan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yakhruju qaum minan nari bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yadkhuluna al-jannah wa yusammuna al-jahannamiyyin. A'udzubillahi min dzalik. Riwayat Bukhari. Dari Imran ibn Husain, Rasulullah SAW mengatakan, adapun suatu kaum yang keluar dari neraka kemudian mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, ia masuk surga, maka mereka disebut dengan jahannamiyin. Predikatnya apa? Predikatnya adalah dengan jahanam. Masih nempel. Maka jelas kondisi seperti ini. Mereka punya predikat. Kenapa? Bekas neraka. Kita aja kalau dikasih predikat orang rendahan, ada yang terima? Nah, makanya subhanallah, pikirkan baik-baik. Jangan pernah melihat neraka sebagai sesuatu hal yang sepele. Kita akan menyesal dengan ribuan penyesalan. Kita gak akan pernah ingin menjadi orang-orang yang seperti itu. Setelah tahu kenyataan, ternyata janji Allah benar. Sebelum keyakinan itu tidak terelakkan dan kita tidak bisa kembali lagi, artinya kita benar-benar yakin tapi terlambat. Maka dari sekarang jangan pernah menganggap remeh dosa. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah jami'ah. Saya kepingin tutup dengan ada sebuah syair. Saya menulis di mana waktu itu. Ada sebuah syair mengatakan, jangan pernah engkau menganggap remeh sebuah kesalahan atau dosa. Di syair itu ada beberapa abiyat. Di bait akhirnya dia mengatakan fa innal jibala minal hasa. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya gunung yang gede itu terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Paham? Artinya pelaku dosa kecil tapi terus-menerus tidak dikatakan lagi sebagai pelaku dosa kecil. Mereka akan dikatakan sebagai pelaku dosa besar karena mereka meremehkan dosa kecil tersebut. Maka dikatakan apa? Fa innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil kecil. Dikumpulin jadi gede, maka mereka jadilah gunung. Maka jelas dosa juga sama. Kalau kemudian kita meremehkan dosa kecil, maka ketika kita melakukan dosa besar itu masih kita anggap kecil. Ibnu Mas'ud mengatakan di dalam perkataannya yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Bukhari, kata Ibnu Mas'ud, seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah, melihat dosanya seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang mau runtuh. Dosanya apapun, ya. Kemudian apa? Dia takut gunung tersebut menjatuhi dirinya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Sedangkan wa ammal fajir pelaku dosa, mereka melihat dosanya seakan-akan lalat nempel di depan hidungnya, kemudian dia kibas begitu aja. Berarti apa? Ini kan kecil, padahal dia pelaku dosa besar. Berawal dari apa? Kecil tapi dibiarin. Lama-lama hatinya mati. Ngelihat dosa gede, gampang, selesai. Maka hati-hati seperti ini. Ini penyebab orang-orang yang tidak takut kepada Allah, bahkan terhadap dosa kecil sekalipun.
Mudah-mudahan dengan semua ini kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pembahasan kita yang berikutnya, kita akan berbicara tentang orang yang berlindung di bawah kemuliaan Allah, di bawah Maha Pemurahnya. Ada orang yang mengatakan Allah kan Maha Pemurah, jadi kalau saya berbuat dosa Allah bakal memudahkan untuk menghapuskannya tanpa kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang Allah muliakan? Siapa yang Allah berikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah mereka yang merasa Allah Maha Pemurah kemudian mereka tidak menunjukkan kedekatan kepada Allah, atau justru mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan? Siapa mereka, ciri-cirinya, insya Allah kita bicara ke pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan pertolongannya. Mudah-mudahan Rasulullah SAW menjadikan kita semua orang-orang yang diberikan syafaat di hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan keluarga kita istiqamah di jalannya dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.